Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Benmur Consulting. Nah, kali ini kita mau membahas atau coba membedah tentang Permenaker nomor 10 tahun 2022 tentang pedoman pemberian bantuan pemerintah berupa subsidi gaji atau upah, ya, atau yang sekarang lebih dikenal dengan BSU. Nah, Permenaker ini baru terbit ya, karena barengan dengan kenaikan BBM kemarin ya. Jadi Permenaker ini dianggap atau mungkin bisa dijadikan sebagai bantalan sosial atau buffer ketika kenaikan harga BBM, maka diberikan oleh pemerintah beberapa bantuan kepada masyarakat, salah satunya adalah BSU yang diatur dalam Permenaker ini. Nah, memang sebenarnya Permenaker ini sudah ditunggu sejak awal tahun ya, cuman karena memang belum muncul-muncul, kemudian ada momen naik BBM, kemudian ini Permenaker ini muncul ya, seperti itu. Nah, apa yang berbeda dengan bantuan subsidi upah yang diatur di Permenaker ini? Nah, yang pertama, tentu kita harus lihat syaratnya ya. Di sini diatur di pasal 3 adalah syaratnya WNI, peserta aktif BPJS, dan gaji atau upah paling banyak 3,5 juta per bulan. Nah, dia harus memenuhi persyaratan 3 item ini. Ya. Nah, bagaimana dengan yang tidak memenuhi persyaratan? Ya, tentu tidak bisa diberikan subsidi upah seperti itu ya. Nah, cuman nanti kita akan lihat pasal demi pasalnya. Nah, kemudian di pasal 4, ya ini ya menarik ya. Jadi gaji yang dipakai itu bukan gaji eh, klaim sepihak dari perusahaan, tetapi gaji yang juga harus tercatat pada BPJS Naker. Nah, seperti itu. Nah, cuman di sini kadang kita menemukan juga banyak trik ya. Kadang ada oknum-oknum perusahaan menggaji pegawainya dengan gaji katakanlah 10 juta, tapi yang didaftarkan hanya gaji UMR. Itu kadang ada seperti itu. Maka kadang data BPJS pun menjadi bias karena adanya ulah oknum-oknum tersebut. Nah, kemudian di pasal 3-nya ini menarik ya. Dalam hal bekerja di wilayah dengan upah minimum kabupaten atau kota lebih besar dari 3,5, contohnya di Jakarta, di Bekasi, di Karawang, ya, maka persyaratan gaji dan upah pada pasal 3 ayat 2 huruf C menjadi paling banyak sebesar UMP atau UMK, dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu. Artinya kalau pekerja di Bekasi dia gaji UMP-nya itu di atas 3,5, dia tetap mendapat bantuan subsidi ini, seperti itu. Nah, kemudian dalam hal wilayah tidak menetapkan UMP, maka persyaratan gaji bagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 2 huruf C menjadi paling banyak sebesar UMP. Ya, jadi kadang ada kota-kota yang tidak menetapkan upah minimumnya. Contohnya adalah daerah di Jakarta. Jakarta itu kan ada 5 kota ya. Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Selatan, Barat. Nah, tapi karena ini daerah khusus, maka tetap ditetapkan satu uh, upah minimum, yaitu UMP DKI. Mungkin juga ada UMP di Jawa Tengah, juga ada kota atau mungkin kabupaten yang juga tidak menetapkan UMK-nya juga bisa. Itu mengacunya ke induknya ke UMP. Ya, karena UMP itu batas paling minimum ya, seperti itu. Nah, kemudian di ayat 5-nya, wilayah dengan UMK atau UMP lebih besar dari 3,5 dan besaran upah minimum yang dibuatkan ke atas bagaimana ayat 3 dan 4 tercantum dalam lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan. Nah, jadi di Permenaker ini ada lampiran, di sana Anda bisa ngecek apakah range gaji Anda yang diterima itu bisa masuk dalam kategori penerima subsidi ini. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya, subsidi ini diprioritaskan bagi pekerja yang belum pernah menerima program prakerja, PKH, atau bantuan produktif usaha mikro. Nah, ini nanti urusan pemerintah lah, ini seleksinya. Ya. Kemudian cara pemberiannya adalah diberikan dalam bentuk uang. Jadi ditransfer 600.000, dibayarkan sekaligus. Ya. Kemudian yang penting untuk kita lihat, selain BPJS-nya harus aktif. Oke, ini bank-banknya ya. Ada 5 bank dan 1 kantor pos. Anda bisa ambil ya. Kalau Anda punya rekening di BNI, BRI, BTN, Mandiri, dan BSI. Ya, cuman saya heran BSI muncul ya. Karena sebenarnya yang BUMN cuma 4, tapi mungkin ada kerjasama khusus seperti itu. Kemudian PT Pos ya. Selanjutnya ini lebih banyak terkait dengan mekanisme teknis. Nah, ini yang tadi dibilang ini adalah tabel upah yang di atas 3,5 juta. Ya, kita lihat di DKI ini. DKI ini 4,7 ya. Jadi upah UMP-nya 4,6 sekian dibulatkan jadi 4,7. Kemudian Banten dibulatkan nih ya, jadi 4,3, 4,3, 4,4. Dan di mana Jawa Barat ya, Anda bisa lihat ada 4,8 paling gede di Karawang dan di Bekasi. 4,9 sorry di kota Bekasi ya. Dan seterusnya yang di atas 3,5 juta ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi ini isi Permenakernya, jadi bantuannya sebesar 600.000, dibayarnya transfer, syaratnya tadi upah minimum 3,5 juta. Kalau UMP atau UMK-nya di atas itu, maka mengikuti melihat tabel, kemudian BPJS-nya aktif, dan yang ketiga adalah WNI dengan memiliki NIK atau KTP ya. Nah, saya pikir itu yang kita mau coba sampaikan. Mudah-mudahan penyaluran BSU ini bisa lancar, bisa membantu masyarakat dalam mempertahankan atau meningkatkan daya beli, sehingga ekonomi kita bisa lebih baik lagi. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.